Nah, yang kedua adalah buku pahlawan-pahlawan bangsa yang terlupakan. Buku ini dikarang oleh Johan Prasetya dan diterbitkan oleh Sauva pada Agustus 2014. Nah, harganya sendiri dimulai dari harga Rp55.000. Buku ini mengangkat kisah-kisah perjuangan para pahlawan yang selama ini jarang disebutkan dalam pelajaran sejarah atau peringatan nasional. Tokoh-tokoh di dalamnya bukan hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga dari rakyat biasa, guru, ulama, dan perempuan, hingga pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan caranya masing-masing. Mereka tidak dikenal secara luas, bukan karena kurang berjasa, tetapi karena sejarah lebih sering menyoroti tokoh-tokoh besar dan pusat. Buku ini menyoroti bagaimana perjuangan mereka seringkali terjadi di daerah-daerah terpencil, dengan semangat yang sama besarnya, namun tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Beberapa di antaranya bahkan gugur tanpa pernah dikenang secara resmi oleh negara. Buku ini memberikan narasi yang menyentuh dan membangkitkan kesadaran bahwa banyak kisah heroik tersembunyi yang perlu diungkapkan agar generasi muda tidak hanya mengenal nama-nama besar, tetapi juga menghargai perjuangan rakyat biasa yang rela berkorban demi kemerdekaan. Nah, menurut saya sendiri, buku pahlawan-pahlawan bangsa yang terlupakan membuka mata saya tentang betapa banyaknya orang hebat yang jasanya tidak pernah disebut. Rasanya sedih juga, tapi karena ternyata perjuangan bangsa datang dari berbagai arah, bukan hanya dari tokoh-tokoh yang kita kenal. Buku ini membuat saya lebih menghargai arti perjuangan sekecil apapun itu. Nah, kelebihan dan kelemahan dari buku ini jadi kelebihannya adalah buku ini sangat nyaman untuk dibaca karena bahasa yang tersaji di dalam buku ini sangat mudah dipahami. Nah, buku ini berhasil mengenalkan para pahlawan yang jarang disebutkan tetapi mempunyai peran yang sangat besar. Isi buku tersebut juga membuat para pembaca lebih menghargai perjuangan. Kelemahannya, penjelasan tokoh terkadang terasa terburu-buru sehingga tidak semua bagian menyentuh secara emosional. Buku ini hampir kurang menyertakan foto atau ilustrasi, jadi akan lebih menarik jika disertakan gambar tokoh atau suasana perjuangan. Kesimpulannya, buku ini menceritakan tentang tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah yang namanya jarang dikenal, seperti para guru yang diam-diam mengajarkan semangat kemerdekaan, tokoh perempuan yang ikut bergerilya, hingga pemuda desa yang gugur tanpa pernah disebut dalam sejarah resmi. Tetapi, mereka bukan tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta, tapi perannya nyata dalam memperjuangkan kemerdekaan di wilayah masing-masing. Alasan mengapa kalian harus membaca buku ini adalah buku ini memberi sudut pandang baru tentang sejarah Indonesia yang sering terlewat di pelajaran sekolah. Kita jadi lebih tahu bahwa pahlawan hebat dan kisah yang tidak pernah diajarkan. Buku ini mengajarkan bahwa tidak semua pahlawan harus terkenal. Ada banyak sosok sederhana yang jasanya justru sangat besar. Ini memberi pelajaran penting untuk kehidupan kita sekarang. Setelah membaca buku ini, kita bisa lebih menghargai perjuangan orang-orang biasa yang rela berkorban demi bangsa kita. Walau tanpa dikenang, itu dapat membuat kita sadar bahwa cinta tanah air bisa datang dari mana saja dan datang dari siapa saja.